engkau tetaplah gerbang pontong dengan leher terpotong-potong. Pernah kami mencari-cari pengganti kepalamu yang tak kembali, tapi kami terbentur pada sikap Dato' Indragiri yang selalu menghentakkan dada, bahkan dengan memata memerah bertanya selera, kalian mau apa? Kami pun menjadi surut, bukan karena kami takut, tapi kami tersenyum kecut melihat tingkah Datuk yang tak patut. Pernah lembaga adat sudah, kita beralih ke legislatif. Di sini ada anggota dewan, juga seorang penyair berasal dari daerah. Memang sahabat saya, memang saya undang kemari. Dia anggota dewan, yaitu Dodi Irawan. Kami persilakan. Saya tidak mau sebutkan partai sebab di sini tidak ada cerita partai. Cuma saya mengasih tahu ini adalah anggota dewan Dodi Irawan, kampungnya Pak Raja Mayermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat kanda rasanya baca puisi di hadapan para senior-senior ini, di hadapan Datuk, di hadapan Pak Gubernur, di hadapan Pak Danrem. Perasaan saya kalau disuruh baca puisi hari ini, beratnya hati saya itu sama macam beratnya melihat mobil kayu balak yang luluh lantak dari Peranap tuh sampai ke Japura. Lebih berat hati saya melihat mobil yang mengangkut batu bara yang meluluh lantakkan jalan di Inhu. Kawat curhat nampak ini. Saya beri judul puisi saya karena saya ini anggota DPRD, tentu buat puisinya tentang gejala politik. Saya beri judul puisi saya ini Misteri Gerbang Pontong. Puisi Misteri Gerbang Pontong kemarin saya tujukan rasah panjang untuk Tuan Presiden Jokowi, Datuk Seri Setia Amanah Negara. Puisi Dodi Irawan. Satu waktu 8 tahun lalu, negeri Narasinga berduka. Sebuah gerbang meledak, berkecai, hancur ditabrak, tepat di kepalanya. Meski tak ada darah mengalir, tapi membuat negeri kami getir. Hingga kini kami masih berduka. Pedih yang mendera masih terasa. Gerbang kami pontong sebelah. Napas kami pun terengah-engah. Sedang tulang gerbang yang hancur tak akan pernah kembali. Hanyut lalu di batang Indragiri, menyiksakan pedih tak berdiri. Sungguh kami tak tahu apa kesalahan gerbang itu, sehingga kepalanya pecah, perutnya terbelah. Sementara Danau Raja yang menjadi saksi diam 1000 bahasa. Bundaran Pematang Rebah yang biasa sibuk tuna tak bersuara. Semuanya diam seperti bulan naik, seperti patin di salitri. Hari ini 8 tahun lalu, kepala gerbang tetap menghilang. Tak ada tanda-tanda akan pulang. Seperti misteri limbah yang busuk menyengat ke seluruh pelosok negeri. Lebih busuk dari Tirtasari yang menusuk arus Kuantan Indragiri. Seperti kisah Laksamana mati dibunuh, begitu pula gerbang kami, kepalanya putus disambar pedang, nyawanya melayang tak sempat meregang, darahnya memerah berserakan mewarnai tanah, menimbulkan air dan daun nanah.
Tapi jika Laksmana tinggalkan kenangan, gerbang Pontong meninggalkan cacian. Jika Laksmana menjadi raja, gerbang kami anak tiri di sudut rumah, yang tak dipandang, tak dikenang, yang tersiksa di istana rakyat, hancur meleleh di janji pejabat. Meski gerbang kami pernah jumawa dengan warna merah belanga kebesaran, dengan samping dan tanya patih, menyelip keris di sudut pinggang, berdiri gagah membangkit batang terendam. Tapi engkaulah bukan siapa-siapa, engkau tetaplah gerbang Pontong dengan leher terpotong-potong. Pernah kami mencari-cari pengganti kepalamu yang tak kembali, tapi kami terbentur pada sikap Dato Indragiri yang selalu menghentakkan dada, bahkan dengan memata memerah bertanya selera, kalian mau apa? Kami pun menjadi surut, bukan karena kami takut, tapi kami tersenyum kecut melihat tingkah Datuk yang tak patut. Pernah kami mengadukan pada Nenek Mama Talang di pedalaman untuk membacakan mantra-mantra agar kepala gerbang kembali semula. Tapi mulai batin Talang mulia, Nenek Mama besi di Talang jerinjing, hingga Patih di Pematang Rebah hanya tersenyum mengusap wajah. Sebab kata mereka, bagaimana kami nak mengganti kepala gerbang? Singa saja sudah bertaring, pengering hilang di Pringjaya, belang lenyap di Talang Perigi, hutan habis, sangus terbakar, sawit diasah orang lalu. Anak-anak kami pun tak jadi masuk sekolah. Aduhai gerbang Pontong, alangkah malang nasibmu. Kepala hilang tak sedap dipandang, nak diganti Datuk Indragiri meradang, nak dibiarkan malu sekeliling badan. Kemana lagi kami nak mengadu? Jadi misteri 8 tahun lalu. Wahai Tuan Presiden bergelar Datuk Seri Setia Amanah Negara, coba kau dengarkan keluhan ini tentang gerbang Pontong di negeri kami. Ini bukanlah dongeng pengantar tidur, tapi ini fakta di negeri makmur, di kota pejuang dalam sejarah bernama Indragiri Puak Narasinga. Tuan, tegurlah Datuk kami yang bermulut besar bertutur kasar, tak paham syair dan seloka, tak paham mantra dan doa-doa, sering emosi dan sakit gigi, membuat anak kemenakan makan hati. Kami sebagai hamba dan wakil rakyat beberapa kali mencoba mengingatkan agar misteri gerbang Pontong diselesaikan, karena konon beberapa tahun lalu ada pihak yang mengaku, tapi hingga kini gerbang tetaplah sepi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dodi Irawan ini Pak, dia orang Talang Mama, tapi yang sudah modern. Kalau Deddy Kurnia juga orang Talang Mama, tapi dari pihak ibu. Deddy Kurnia juga orang Talang Mama, tapi dari pihak ibu, juga yang sudah modern. Cuma bapaknya yang berdarah tinggi, lama di Palembang. Hilang 11 bulan 2 minggu ketika Deddy Kurnia ini menduduki kelas 6 SD. Dibawa orang Bunian Talang Mama. Sedangkan saya sendiri juga orang Talang Mama, tapi yang sudah juga modern, yaitu di Patih Pekanheran. Dan keluarga kami lah yang membuka kota Air Molek dalam keturunan yang ke-9. Itulah silsilah dari Kerajaan Indragiri. Kalau Pak Raja Mazermin, dia raja. Tanya sama dia, saya tak tahu. Sebab saya orang Talang Mama. Saudara, bapak-bapak, ibu sekalian,